Woi, bagus. Apa kabar kamu di sana, Gus? Eh, Baik, baik, puji Tuhan baik. Yoi. Apa? Harusnya tadi pagi ya kita ya. Tapi apa Iya, namanya? mundur. Mundur karena Ada bagus suatu masalah. masih di atas ambulan. Sek, Gus. Ini kan mau Iya, banyak siap. ngobrolin tentang apa namanya keseharianmu selama COVID dan banyak kamu nolong Siap. orang-orang sebagai ya orang-orang yang berkecimpung lah di kesehatan masyarakat. Tadi itu kenapa sih, Gus? Yang tadi pagi. Ah, ah. Jadi tadi pagi itu kan ceritanya ya lagi piket kan Kak. Terus tiba-tiba ada panggilan dari kan kok di Surabaya kan ada 112 tuh. Oke. Tiba-tiba PMI dipanggil. Piket di PMI. Ya, Oke. ada kecelakaan di sekitaran kebun binatang Jalan Darmo. Oke. Ya karena nggak ada orang dan aku sedang tuh piket, ya wes berangkat Oh, deh. oke. Berangkat bawa ambulan, terus Ya pakai ninu-ninu. nino nih hiu-hiu. Terus ya udah sampai sana penanganan bawa ke rumah sakit. Nah, waktu Kak Oh, Abel telepon tadi masih di rumah sakit, mau oke. perjalanan ke rumah sakit. Oke, oke. Nah, boleh diceritain nggak buat teman-teman juga supaya tahu kamu menghadapi kecelakaan seperti apa tadi? Menolong yang kecelakaan seperti apa tadi? Sebetulnya Kak boleh sih Kak, kan rahasia Oke. medis, cuman kalau gambaran kasarnya ya mungkin kecelakaan lalu lintas, tahu sendiri kondisinya kayak gimana, mungkin luka-luka atau Oke, gimana yang oke, sampai oke. perlu rujukan di rumah sakit, kayak gitulah Oke, intinya. oke. Nah, ini aku malah menarik ini, Gus. Pengen tahu malahan. Kenapa? Justru nggak boleh Kenapa? dikasih tahu ya apa yang terjadi di ambulan apa gitu. Coba ceritain dong. Ada Ya peraturannya nggak? kalau di pelajaranku sempat dapat etika etika kesehatan loh Kak. Mm-mm. Jadi tenaga medis itu harus mengkeep merahasiakan segala aibnya pasien termasuk kondisi pasien. Oke, Jadi mulai oke. luka itu hanya dokter yang boleh mengatasi, ya tenaga medis lah yang menangani. Oke, oke, oke. Tapi kamu Untuk dan orang kerja kayak kamu itu nggak dapat otoritas ya untuk ngomongin dan menjelaskan ke publik gitu ya? sampai ke kondisi medis yang memerlukan tingkat lanjut, kayak penanganan lebih lanjut gitu tidak dibolehkan sebenarnya Oke, oke. membocorkan rahasia pasien, ada undang-undangnya soalnya Kak. Oh, ya, 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 ya. Cuman boleh dokter ya, Tenaga medis tenaga kayak medis gitu. di sana ya. Oke, oke. Betul. Terus ini berarti sekarang ini lagi ngapain? Piket lagi? Lagi slow ya, nunggu Lagi panggilan, slow. nunggu Kalau berita misalnya acara. ada Nino-Nino lagi, kabur lagi nih ya? Bisa jadi, Iya, iya, iya. cuman kebetulan ada banyak orang jadi bisa nyelindung. Oh, oke, oke, oke. Ya, semoga tidak ada Nino-Nino ya, teman-teman yang lain yang dengar. Gus, apa Iya yang siap Kak. berbeda dengan tugas-tugasmu selama COVID dan sebelum COVID? Yang jelas angka kecelakaan menurun sih Kak, cuman Oh, ya masih oke. tetap sekalinya kecelakaan, waduh kondisinya memprihatinkan kadang-kadang. Oke, jadi selain jumlahnya banyak, parah-parah dulu ya? Kalau dulu itu ya nggak parah-parah banget sih, cuman akhir-akhir ini sering parah, apalagi banyak kasus itu Kak, apa jadi kayak jambret gitu loh, korbannya dijambret terus ikut ngejar, kecelakaan kayak gitu itu sering, sehari bisa sampai 2-3 kali. Waduh, berarti kriminalitas Kemarin tambah ya gara-gara COVID ini ya? kalau tak rasa iya, kemarin sehari 7 kali Kak, satu piket, kan piketnya 8 jam loh Kak, mulai Oke, pagi. Oh, jam 6 sampai jam 2 sampai jam 10 sampai jam 6 lagi. ah, Pokoknya 24 jam itu dibagi 3 shift, 8 jaman lah. Kemarin pas satu shift itu minggu lalu itu sampai 7 atau 8 kecelakaan itu. Ada waduh, 8 kejadian. Jadi belum sampai kantor gitu dipanggil lagi, belum sampai kantor dipanggil lagi. Yo, leger Kak sih, sing budal. harus buru-buru ya. Iya, dikejar waktu soalnya Kak. Oke, oke. Buat teman-teman yang belum tahu, Bagus ini pelayanan juga di PMI ya, betul ya? PMI atau Ya, lembaga lain dan salah satunya kamu diutus ke PMI atau PMI-nya langsung? enggak di PMI-nya. Di PMI-nya gitu. Jurusan apa, Gus? Kalau Kuliahmu? di PMI ya itu perawatan pertama, Oke. perawat lapangan, Kalau kuliahmu sendiri relawan jurusan kesehatan masyarakat. kesehatan masyarakat. Nah, kok bisa tuh?
kamu bisa gabung ke PMI? Awalnya ceritanya gimana? Apakah ada rekomendasi dari kampus atau apa? Atau karena teman, karena apa? Kalau dulu sih kan sering ikut papa ke lokasi bencana tuh. Mm-mm. Nah, terus disuruh daftar ke SNPMI. Kebetulan di kampus juga ada UKM kayak gitu, UKM KSR. Jadi ya wis iseng-iseng ikut nyoba. Terus lah kok kesenengan Kesenengan? sampai sekarang. Kesenengan? Iya. Apa Gus yang kamu senangi dari pelayanan kesehatan masyarakat? Kalau aku sih ya seneng aja Kak lihat orang yang lagi kesusahan dibantu, terus lihat mukanya senyum pas lagi susah-susahnya kan juga seneng. Oh, Pokoknya nggak bisa dijelasin lah dengan kata-kata oke, kayak oke. gitu. Jadi waktu nolongin mereka, mereka merasa ditolong, terus senyum, itu kamu Ya, senang gitu ya? ya, ya walaupun nggak bisa nolong banyak, tapi kan seenggaknya bisa meringankan beban mereka. Iya, iya, iya. Apalagi pada waktu kecelakaan-kecelakaan kayak gitu, mereka pasti jauh dari keluarga, jauh dari Benar, benar. itu kan, Kadang tetangga, hubungi saudara, keluarga, susah. kalau kalau rekannya kecelakaan atau anggota keluarganya kecelakaan kan biasanya dihubungi sama pihak ambulan tuh. Biasanya aku yang sering telepon keluarganya. Itu yo greget kadang-kadang. Iya, karena kan kita nggak tahu tuh respon keluarganya kayak gimana pas kita telepon terus nangis Ya, atau apa kan gitu ya. benar. Kayak kemarin itu sempat ya antara gimana ya, pegel yo ngadepi keluarganya. Jadi kan kemarin ada pasien perlu tindakan lebih lanjut di rumah sakit. Nah, keluarganya ini belum datang. Tak telepon. Kan kondisi nggak sadar memang keluarganya. Nah, dikira aku mau nipu. Jadi kayak dianggap kayak telepon telepon itu loh Kak, sering minta uang. Iya, 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 iya. Nah, loh, Pak kamu di sini ini petugas resmi, saya bilang gitu. Saya nggak butuh uangnya Bapak, cuman saya butuh Bapak segera ke rumah sakit gitu. Enggak, sampai bujuk ngomong gitu loh. Mohon maaf Bapak, ya harus sabar sih Kak, emang ada beda gitu ya. Mohon maaf Bapak, kami ini benar-benar petugas resmi, kalau jenengan nggak percaya monggo ke rumah sakit. Soalnya kondisinya juga perlu tindakan lebih lanjut di medis gitu. Oke, oke. Berarti gara-gara orang-orang yang nipu-nipu itu kerjaanmu makin susah ya? Iya, susah percaya orang-orang. Seberapa sering gitu Gus? Kayak gitu? Jarang banget. Oke, oke, oke. Paling yo adalah seminggu sekali mungkin. Oke, oke. Pokoknya kebetulan pas weekend. Tapi ini diajari nggak untuk cara ngomong ke orang-orang yang nggak percaya gitu? Itu ada pelajarannya nggak? Kalau materinya nggak ada ya, belajar dari teman-teman sih sebenarnya. Sharing-sharing gitu ya? Iya. Tapi sekali. kalau jam terbang juga mempengaruhi. Oh iya, 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 betul, jam terbang. Tapi kalau di kuliah sendiri pelayanan kesehatan masyarakat, apakah ada pelajaran tentang berkomunikasi dengan keluarga atau apa? Walaupun nggak spesifik tentang yang nggak percaya ya, tapi mengkomunikasikan dengan keluarga gitu-gitu ada? Kalau kalau di kampus sih sebenarnya lebih ke ilmu perilaku. Jadi gimana caranya kita ubah perilaku orang. Misalnya kayak kan sebenarnya nggak boleh tuh Kak, makan pakai tangan itu. Nah, kita diajari bukan makan pakai tangan sih, lebih tepatnya cuci tangan pakai air kobokan kan nggak boleh tuh. Harus ngalir ya? Kita diajari, ya, kita diajari mengubah perilaku kayak cuci tangan itu harus pakai sabun, air mengalir, 6 langkah. Nah, lebih ke ilmu perilakunya kayak gitu. Kalau ke komunikasinya mungkin ya di teman-teman ilmu komunikasi mungkin yang mempelajari kayak gitu, menghadapi orang-orang gitu. Oke. Pertanyaanku Gus, kenapa kamu masuk jurusan kesehatan masyarakat? Ada ceritanya nggak? Satu, aku seneng dunia kesehatan memang. Dua, kalau ngambil dokter pasti gak nutut kemampuan. Jadi ya alternatifnya itu. Alternatifnya itu Kak. Terus? Kalau ambil perawat juga kan nggak mungkin habis lulus nggak mungkin habis lulus langsung bisa praktek dong, harus ambil profesi lagi sama kayak dokter juga. Yang paling enak ya kesehatan masyarakat itu. Jadi ilmu medisnya dapat, ilmu manajemennya juga dapat. Kan titik berat manajemen sebenarnya. Manajemen di rumah sakit, manajemen di puskesmas kayak gitu. Aspeknya ke sana. Ya. Emang cita-cita Gus? Enggak juga.
aku nggak tahu cita-citaku apa. Pokok seneng aja gitu ya. Ya pokoknya enjoy lah. Dan kamu tadi bilang kan ikut papa, sering Apa? ikut apa eh, Dulu ya. dulu gitu kan. Dari situ daftar untuk yang ke Ya. PMI-nya gitu. Apakah Mm-mm. karena papamu juga kamu jadi daftar kuliah yang ini kesehatan masyarakat? Bisa jadi Terus. iya, Hmm. bisa jadi juga iya. Cuman apa ya kak ya? Nek aku ngerasa lebih seneng aja ambil kesehatan di balik faktor itu sih. Hmm. Walaupun kalau dulu papa nggak sering ngajak kayak gitu, mungkin ya tetap mau ambil kesehatan. Cuman Oke. gara-gara sering diajak kayak gitu, mungkin lebih Lebih terbuka nambah lagi keinginannya wawasan. ya. Ya, Oke, oke. Apa aja sih Gus? Dulu diajak ngapain aja? Ada cerita-cerita unik gak sebagai seorang anak yang diajak papamu ngurusin orang-orang di jalanan? Ceritain juga ya, ke kerja apa atau apa-apa. dulu papa itu kan di Linmas tuh kak, di Hmm. perlindungan masyarakat mulai tahun 2000 dulu. Jadi ya mulai kecil itu sering diajak Hmm. jalan-jalan, urusin orang segala macam. Ya mulai dari situlah, gak ngerti kenapa kok seneng gitu. Aku kan memang anak kayak diem ya. Hmm. Jadi yo Kelihatan Gus, keluar, kelihatan. keluar, iya seneng seneng jalan-jalan, seneng keluar. Nggak bertahan pokoknya di ruangan. Ya wis rasa enjoy akhirnya. Ya wis, skui nyoba aja. Oke, oke. Dan selama itu juga ya nggak pernah ngerasain capek sih maksudnya. Ya capek cuma nggak dirasain banget gitu loh. Kalah sama senengnya Senengnya. keluyuran. Iya, iya, iya. Iya. Keluyurannya, terus pas nolong Iya. orang, tadi kamu bilang orang senyum, terima Soalnya kasih. soalnya nggak mungkin di lokasi itu juga sama-sama, maksudnya pasti dapat pengalaman baru, nggak mungkin itu aja Oh, iya, kondisi. iya, iya. Kalau di lapangan kan dinamis loh, nggak bisa kayak gitu-gitu aja. Adventure ya, adventure. Dapat pelajaran baru, dapat ilmu baru, dapat Oke, apa. oke. Ini karena unik ini Gus. Coba ceritain dong, ini di masa COVID ini aku sering lihat postingan-postinganmu kan kamu keluar nyemprot disinfektan atau apa. Ada nggak Ya, kerjaan-kerjaanmu yang bertambah yang ada hubungannya dengan COVID, bukan kecelakaan? ya itu semprot-semprot itu nggak mungkin. Sebelumnya kan PMI kan nggak pernah ada semprot-semprot. Terus Oh, ada juga program lain, cuman saya nggak ikut. Jadi dapur umum. Jadi oke, teman-teman relawan PMI itu masak-masak, bagi-bagi nasi selama pandemi ini di kelurahan yang terdampak. oke, Terdampak maksudnya ya kayak jumlah COVID-nya meningkat, zona merah lah. oke, oke. Jadi kamu juga ngerjain itu ya. Tapi kamu ada perlindungan diri juga kan? Oh, APD tetap pakai, nggak mungkin nggak. Asuransi juga ada Oh, di iya. cover PMI. Iya. Ini buat info teman-teman yang apa namanya nggak tahu, Bagus itu waktu itu bersama tim di PMI nyemprot gereja ya Gus ya, betul ya? Iya, sempat. Iya sekali-sekali. Waktu Di, itu di, sekali. dikirim ke Emmaus karena harus nyemprot banyak ini ya, banyak apa Ya, lokasi-lokasi publik gitu lokasi. ya. Kebetulan lagi banyak amunisi waktu itu, bahwa airnya banyak, air Hmm. disinfektannya ya. Ya wes lah, mampir aja sekalian. Wilayah juga wilayah pusat waktu itu. Mampir Oke, oke. sebentar. Oke, jadi dia ini yang apa namanya nyemprotin gereja dari disinfektan supaya ya mengamankan lah supaya enggak ini. Gus, Udah lama tapi Kak. Siapa? Nama Kak? menurutmu apa yang enak, apa yang penting dari jurusanmu ini, Gus? Kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Coba sharingkan ke teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman yang masih belum tahu mau kuliah apa, sehingga mungkin bisa tertarik. Ada value atau nilai-nilai yang kamu dapat lewat jurusan ini gitu. Nah, aku sendiri kesehatan itu kan memang yang terpenting dan yang terutama tuh Kak. Jadi kalau ada wabah kayak COVID ini kan seenggaknya kalau ditanya orang kan juga banyak ilmu apa yang beredar, apa info-info yang hoax kayak gitu loh Kak. Tentang awal-awal dulu sempat dengar Kak, corona nyebar lewat HP merek HP Cina lah kayak gitu, nggak masuk merek Ini kayak aku gitu punya kan. aku Xiaomi, Gus. Aku kenal lah. Nah kayak gitu kan kurang edukasi juga. Nah kalau di dunia kesehatan kan seenggaknya kita sudah nyolong start lebih awal lah. Jadi kita harus tahu apa yang dilakukan dan apa yang bisa terjadi ke depannya kalau penanganannya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu. Jadi Oke. ya lebih update lah kalau di dunia kesehatan.
kedua juga kalau di kesehatan masyarakat juga kan ada ilmunya tentang gizi segala macam, udah bisa ngedukasi paling enggak keluarga terdekat lah, keluarga terdekat tentang pentingnya makan ini misalnya kayak gitu. Sumber vitamin di makanan apa aja gitu, seenggaknya harus bisa tahu lah biar nggak sakit. Pokoknya intinya kesehatan masyarakat itu kan mencegah orang sehat menjadi sakit dan mencegah orang sakit menjadi meninggal. Kalau mengobati itu tugasnya teman-teman dokter. Oke. Jadi pekerjaan atau jurusan kayak kamu ini cocok buat teman-teman yang mungkin mereka pengen nolong orang tapi mungkin bukan dokter gitu ya? Ya, lebih ke mengedukasi sih. Mengedukasi. Kan intinya kesehatan masyarakat kan promotif dan preventif. Promosi dan pencegahan. Promotif preventif. Kayak disinfektan ini kan sebenarnya ranahnya teman-teman kesehatan masyarakat juga sebenarnya. Terus kayak ada wabah demam berdarah, fogging, itu kan juga masuk pencegahan. Masuk ke ranahnya teman-teman kesehatan masyarakat. Wah keren Gus, keren. Aku dapat banyak iya, karena tertarik maksudnya apa ya yang dilakukan ya di saat-saat kayak gini ya, dikala semua orang di rumah aja. Terus kamu pernah posting kan, kalian di rumah aja, aku yang apa gitu ya. Walai gue. Gak ini Gus, gak posting Indonesia terserah. Oh enggak, tambah ngisru nanti. Oh iya, malah makin ini ya. Malah iya, tambah gak karu-karuan nanti. Iya. Gus, lewat banyak pengalamanmu itu, Gus. Ada nggak yang Tuhan ajarkan ke kamu lewat banyak pengalaman-pengalaman yang bervariasi itu? Banyak sebenarnya Kak, cuman yang paling berkesan ya satu itu, sempat pernah nolong orang, jadi kondisinya ya lumayan lah. Ya pokoknya kalau kecelakaan main parah lah. Dia itu tetap diam, maksudnya aku nggak tahu orang itu agamanya Kristen atau enggak, tapi dia di ambulan itu tetap berdoa kayak gitu. Intinya terus tetap tenang, percaya sama tim medis, percaya sama semua, percaya kalau dia nggak bakal kenapa-kenapa. Jadi sampai rumah sakit itu tetap senyum, tetap diam. Kalau orang lain rasain mungkin ya nggak mungkin lah bisa setenang itu, sediam itu, bahkan sampai tersenyum. Itu mungkin bisa tak jadiin pengalaman paling berharga lah. Jadi tetap harus slow, santuy, apapun kondisinya. Oke. Wow. Ini ya, walaupun parah tapi dia tetap santai. Padahal menurutmu ini biasanya orang-orang nggak akan sesantai ini, nggak setenang ini. Nggak sekuat itu mungkin. Oke, Gus. Nah ini menarik, Ini pertanyaan pamungkas, Gus. Apa, Pak? Kamu melihat pekerjaanmu ini pelayanan juga nggak? Kan biasanya kan kalau kita selalu menganggap bahwa pelayanan itu adalah kalau kita main musik, main jadi WL, khotbah kayak aku misalnya. Tapi apakah kamu lihat pekerjaanmu ini juga sebuah pelayanan? Dan penting nggak sih orang-orang Kristen juga melihat ini sebagai pelayanan? Kalau menurutku ya. Kenapa? Soalnya kan gimana yang jelasinnya? Pokoknya kan Tuhan mengajarkan kita untuk peduli dengan sesama, membantu sesama. Kalau di hukum kasih kan sayangilah orangnya seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Padahal kan kayak gitu kan. Iya, kalau mau bantu ya jangan nanggung-nanggung kayak gitu. Oke. Harus benar total sebisa kita. Sisanya biar diserahkan Tuhan sendiri yang memampukan kita. Oke. Thank you, Gus. Thank you. Kalau mau bantu, jangan nanggung-nanggung, ya kan? Karena kalau kita bilang, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, kita aja kalau pengen dibantu total, orang lain juga harus kita gituin. Kan? Ya. Thank you, Gus. Thank you. Oke, kayaknya kita stop percakapan kita. Setidaknya kita tahulah aktivitas bagus dan teman-teman juga yang lain mungkin bisa terinspirasi. Siapa tahu pengen juga terlibat dalam aktivitas menolong orang dan punya jiwa adventure. Punya jiwa adventure untuk selalu mengalami hal-hal yang baru. Ya. Nah, aku mau nutup sesi ini. Ini kan sebuah series mengangkat cerita teman-teman KPR. Dan di episode kali ini bersama dengan Bagus, aku mau tutup dengan sama dengan episode-episode lain, yaitu wrong answer only.
Nah, Gus, aku akan tanyain kamu 10 pertanyaan, Gus. 10 pertanyaan, harus kamu jawab salah. Tapi pertanyaan ke-10 boleh bener. Boleh jawabnya bener, genah gitu. Yang 9 awal kan, aku udah tau lah kegilaan. Harus ngawur. Ya. Oke. Sekarang ya, coba ya Gus ya. Matahari terbit dari laut. Kayak Godzilla, Gus. Kedua, waduh. Siapa penemu lampu? Bambang. Yang ketiga, apa yang pertama kali diciptakan di hari-hari penciptaan? Piring. pada mulanya adalah piring. Oke, Gus. 4. Lanjut. 4. Olahraga favoritmu? Tidur. Wow, senam apa itu tidur itu? Senam perut atau senam tenggorokan bunyi? Senam rebahan. 5. Tadi pagi makan apa? Tadi pagi makan minyak goreng. Hati-hati, Gus. 6. Apa kepanjangan dari KPR? Komisi Penyiaran Remaja. Wow, semoga ada penyiaran setelah ini ya, ada radio ya, atau podcast KPR. Waduh. 7. Pelangi muncul setelah? Bersedih. Oh, anak senja. Oh, anak senja. Anak pantai dong. Anak pantai. 8. Ibu kota Jawa Timur adalah? Malaysia. Wah, ini ngajak perang ini. 9. Mobil biasanya digunakan di mana? Di laut. Apa itu? Amfibi mobilnya. Oke, pertanyaan ke-10. Gus. Boleh jawab benar, boleh jawab enggak? Siapa Tuhan buatmu, Gus? Tuhan Yesus. Siapa dia buatmu? Kalau aku anggapnya sih sebagai sahabat. Kenapa, Gus? Soalnya ya lebih enak aja cerita dengan sahabat kayak gitu kan ya. Lebih kalau sama orang tua kan nggak bisa los kalau cerita sama temen sama sahabat. Jadi kalau cerita-cerita yang aku los aja anggap kayak sahabat kayak gitu. Oke. Apakah kalau kamu berdoa juga kamu modelnya kayak cerita gitu, Gus? Bisa jadi ya. Kadang-kadang ada kayak gitu ya. Ya. Minta tetap toh. Iya. Kalau nggak minta sama dia, minta sama siapa dong? Tuhan butuh modif, tolong. Minta tetap toh. Tapi ada momen-momen di mana kamu cerita gitu. Ya, pokoknya ya sebisa mungkin los lah cerita. Ya. Thank you Gus. Thank you ngobrol hari ini. Thank you pengalamannya. Semoga kamu sehat-sehat ya. Karena kita nggak tahu ini ada informasi-informasi rahasia kira-kira bakalan selesai kapan ini, Gus? Waduh, hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Wah, jawaban yang aman sekali, bagus. Nah, aku rapid aja nggak berani. Apa? Aku rapid test saya nggak berani. Oh iya? Yang disuruh rapid test wajib kan, cuman nggak ikut aku. Gak apa-apa, Gus. Gak apa-apa. Apa namanya kan kita untuk tahu terus. Kalau positif dong, nangis dong. Oh, kan kamu masih kuat walaupun positif pun masih masih bisa bertahan. Bisa keluyuran. Bisa keluyuran. Loh. Oke. Semoga tetap keluyuran. Nggak mau pokoknya tetap harus keluyuran. Ya, tapi semoga inilah abis ini inilah rapid lah. Oke. Thank you ngobrol hari ini. Buat teman-teman ikutin terus seri kali ini dengan beberapa teman-teman KPR yang punya cerita-cerita, dan cerita-ceritanya itu bisa macam-macam, apapun kita angkat semoga bisa jadi inspirasi, dan teman-teman juga bisa ada cerita-cerita yang dibagiin, nggak harus ke dalam seri ini tapi ke teman-teman yang lain. Dan ketika kita membagikan cerita kita ke orang lain, itu juga akan jadi inspirasi dan jadi berkat. Thank you, Gus. Siap. Pelayanannya semangat terus, jaga kesehatan. Oke? Semangat. Siap. Thank you, Gus. Yoi, terima kasih. Goodbye.